Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Halaman 78. Ummatuhu khairul umami. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Wa ashabuhu khairu ashabil anbiya'i alaihimus salamu. Dan para sahabat beliau adalah sebaik-baik dari para sahabat Nabi alaihimus salatu wassalam. Wa afdalu ummatihi Abu Bakr As-Siddiqi. Dan sebaik-baik umat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya para sahabat beliau yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar itu nama kunyah. Nama asli beliau Abdullah. As-Siddiq itu adalah laqab. Laqab itu julukan. Siddiq artinya orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Umaru al-Faruq. Kemudian setelah Abu Bakar, yang terbaik kedua adalah Umar al-Faruq. Al-Faruq adalah laqab. Al-Faruq artinya orang yang memisahkan antara hak dan batil. Thumma Uthmanu dhu an-Nuraini. Kemudian yang terbaik ketiga adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau dijuluki dengan Dzun Nuraini, orang yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri dari Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kalthum dan juga Ruqayyah radhiyallahu taala anhuma. Tsumma Aliyul Murtada. Kemudian yang terbaik keempat adalah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu, yang beliau dijuluki dengan Al-Murtada, orang yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Radhiyallahu anhum ajma'ina. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka semua. Dan urutan yang disebutkan di sini adalah urutan afdoliyah. Urutan yang menunjukkan tingkatan keutamaan. Berarti Abu Bakar yang paling utama. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar. Setelah Umar, Utsman. Setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib. Di sini Ibnu Qudamah membawakan dalilnya. Lamma rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami biasa mengatakan Abu Bakrin thumma Umaru thumma Utsmanu fayablughu dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Kami biasa mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Artinya biasa para sahabat menyebutkan urutannya demikian. Yang paling utama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Dan urutan ini pun, penyebutan seperti ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak pernah mengingkarinya. Menunjukkan bahwasanya Nabi menyetujuinya. Memang urutannya demikian. Musahhatir riwayatu an Aliyin radhiyallahu anhu. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umaru. Sebaik-baik umat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Walau syi'ta summitu ats-tsalitsu. Dan kalau engkau ingin, maka sebutkanlah aku sebagai yang ketiga. Yaitu maksudnya Ali bin Abi Thalib yang ketiga. Oleh karena itu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khilaf tentang urutan yang ketiga dan empat. Apakah Ali bin Abi Thalib dulu ataukah Utsman dulu? Namun jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Utsman dulu baru Ali. Walaupun sebagian kecil ulama ada yang mengatakan Ali dulu baru Utsman, berdasarkan riwayat ini. Namun khilaf ini terkait masalah keutamaan, bukan masalah kekhilafahan. Adapun masalah kekhilafahan, mereka sepakat bahwasanya
khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya, ada khilaf masalah afdaliyah, masalah keutamaan. Warawa Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, "Ma tala'atis syamsu wala gharabat ba'dan nabiyyina wal mursalina ala afdala min Abi Bakrin." Tidak pernah ada matahari yang terbit dan juga tidak pernah ada matahari yang tenggelam setelah para nabi dan rasul wafat, yang hari itu ada orang yang lebih utama daripada Abu Bakar. Ya, kata Abu Darda, setelah para nabi wafat, artinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka hari-hari setelah itu tidak pernah ada orang yang lebih utama daripada Abu Bakar. Berarti Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mulia, yang paling utama, yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling berhak untuk mengampu khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li fadlihi wa sabiqatihi. Karena keutamaan yang beliau miliki dan juga karena beliau adalah salah seorang yang pertama kali masuk Islam. Wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi sholati ala jami' sahabati radhiyallahu anhum. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abu Bakar maju untuk mengimami salat daripada para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Wa ajma'a sahabatu ala taqdimihi wa mubaya'atihi. Dan para sahabat sepakat untuk mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Nabi, dan mereka juga sepakat membaiat Abu Bakar. Tidak ada yang tidak membaiat, tidak ada yang tidak setuju. Walam yakunillahu liyajma'ahum 'ala dhalalatin, dan tidak mungkin Allah taala menakdirkan mereka semua sepakat di atas kesesatan. Maka di sini Ibnu Qudamah ingin membantah keyakinan orang-orang Syiah yang mereka meyakini bahwasanya khilafah harusnya jatuh kepada Ali. Setelah Nabi SAW wafat, jatuh kepada Ali. Ya, maka tidak mungkin kalau harusnya demikian, kemudian para sahabat sepakat memberikan khilafah kepada Abu Bakar. Karena nggak mungkin para sahabat sepakat di atas kekeliruan. Kata Nabi SAW, La yajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Thumma man ba'dahu Umaru radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah Abu Bakar, yang mengampu khilafah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Li fadlihi wa ahdi Abi Bakrin ilaihi. Dikarenakan keutamaan beliau. Ya, karena beliau yang utama kedua setelah Abu Bakar. Dan juga karena penunjukan Abu Bakar untuk mengangkat Umar sebagai khalifah. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin, ya, di beberapa sesi kemarin. Thumma Utsman radhiyallahu anhu li taqdimi ahli syura lahu. Kemudian setelah Umar, yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Li taqdimi ahli syura lahu, karena ahlu syura adalah ahlul halli wal aqdi, menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah Utsman, yang mengampu khilafah adalah Ali bin Abi Thalib. Li fadlihi, berdasarkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, wa ijma'i ahli asrihi alaihi, dan kesepakatan orang-orang yang ada di zaman itu untuk menunjuk, untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib. Wa haula'il khulafa'ur rasyiduna al-mahdiyyuna alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim. Mereka inilah, 4 orang inilah yang disebut dengan al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Yang mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Berpegang teguhlah pada sunnahku dan juga sunnah dari al-khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Abdu 'alaiha bin nawajidhi. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya, peganglah kuat-kuat. Wa qala
sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Al-khilafatu min ba'di 30 sanatan." Kekhilafahan sepeninggalku lamanya adalah 30 tahun. Fakana akhiruha khilafatu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang paling terakhir adalah kekhilafahan di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun setelah itu sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Dan raja yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa nashhadu lil ashratil mubasysyirin bil jannati. Dan kita mempersaksikan, ini kita meyakini tentang 10 orang sahabat yang diberikan kabar bahwasanya mereka akan masuk surga. Ya, asyrah 10 mubasysyirin, mereka diberikan kabar bil jannah untuk masuk surga. Kama syahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala. Sebagaimana ini dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Abu Bakrin fil jannati, wa Umaru fil jannati, wa Uthmanu fil jannati, wa Aliyun fil jannati, wa Talhatu fil jannati, wa Zubairu fil jannati, wa Sa'dun fil jannati, wa Sa'idun fil jannati, wa Abdurrahman bin Aufin fil jannati, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannati. Nabi bersabda, Abu Bakar As-Siddiq masuk surga, Umar bin Khattab masuk surga, Utsman bin Affan masuk surga, Ali bin Abi Thalib masuk surga, Talhah masuk surga, Az-Zubair bin Awam masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga, Sa'id bin Zaid masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah masuk surga. Inilah 10 orang sahabat yang disebut dengan al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira berupa surga. Dan inilah para sahabat yang menempati tingkatan selanjutnya dalam masalah afdholiyah. Jadi setelah Nabi SAW, orang yang paling utama adalah 4 orang tadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib, yang menempati posisi selanjutnya adalah 6 orang sahabat yang disebutkan dalam hadis ini. Ini 10 orang yang paling utama setelah Nabi SAW. Kita kembali ke halaman 78. Catatan kaki nomor 1, ta'rifus sahabati. Definisi sahabat Nabi. As-sahabatu jam'u sahabiyin. As-sahabah ini merupakan bentuk jamak dari sahabi. As-sahabatu huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalika. Dan definisi sahabat Nabi adalah orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman. Bertemu nabinya dalam keadaan iman, dalam keadaan masuk Islam. Wa mata 'ala dzalika, dan ia meninggal dalam keadaan Islam juga, dalam keadaan iman. Li hadithi, berdasarkan hadis, yaghzu qaumun fayuqalu. Sekelompok orang pergi berperang, kemudian mereka mengatakan, mereka berkata, hal minkum man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam? Apakah di antara kalian ada yang melihat Nabi SAW, ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW? Fayaquluna na'am. Maka orang-orang ditanya mengatakan iya, di antara kami ada orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Fayansuruna, maka orang-orang yang bertanya tadi ikut membela, ikut membantu kelompok yang terdapat sahabat Nabi. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang yang bertemu dengan Nabi, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sekali, walaupun Nabi SAW tidak melihat dia, maka dia termasuk para sahabat Nabi. Wa abbara ba'du ahli ilmi fi ta'rif as-sahabi bi annahu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama ada yang mendefinisikan sahabat dengan lebih ringkas, yaitu bahwasanya sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Namun definisi yang pertama itu lebih tepat. Wassahabatu radhiyallahu anhum kulluhum udulun. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum semuanya adalah orang yang adil. Adil di sini adalah sebuah istilah syar'i ya. Al-adilu jama'nya al-udulu. Adil artinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Disebut dengan orang yang adil.
Para sahabat, maka sudah dijamin mereka semua udul, mereka semua adil. Sehingga apa yang mereka sampaikan pasti kita percaya. Adapun orang-orang selain sahabat perlu dicek dulu. Sedangkan para sahabat Nabi tidak perlu dicek lagi masalah adalahnya, masalah dia adil atau tidaknya. Li thana'illahi alaihim wa tazkiyatihi lahum wa ikhbarihi biradahu anhum wa radiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhum wa wasiyatihi fihim khaira. Mereka semua adalah orang-orang yang adil karena Allah Ta'ala menguji mereka dan Allah Ta'ala mensucikan mereka. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah ridha kepada mereka dan juga Nabi SAW juga ridha kepada mereka dan juga Nabi SAW mewasiatkan kepada umatnya untuk berlaku baik kepada para sahabatnya. Maka karena alasan ini semua, para sahabat adalah orang-orang yang adil semua. Ini kaidah. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Kemudian catatan kaki nomor 2. Fadailus sahabati ridwanullahi alaihim katsiratun wa syahiratun wa a'dhamuha. Keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim itu sangat banyak. Keutamaan para sahabat sangat banyak. Dan sangat syahirah, sangat dikenal di antara kaum muslimin. Namun yang paling besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, as-sabqu ilal islami was-suhbatu wal hijratu wal iwa'u wal jihadu. Mereka lebih dulu masuk Islam. Demikian juga mereka suhbah, mereka menemani Nabi SAW dalam perjuangan dakwah beliau. Demikian juga para sahabat ikut hijrah. Demikian juga para sahabat melakukan iwa, melakukan pembelaan kepada Nabi SAW. Wal jihadu wan nusratu, dan mereka juga ikut berjihad dan mereka menolong Nabi SAW. Wal fiqhu fid dini, dan mereka orang-orang yang terdepan dalam mempelajari agama. Wal imamatu fil amali li husni talaqihim an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah para pemimpin dalam amalan. Mereka orang-orang terdepan dalam beramal, dalam mengamalkan agama. Karena mereka menerima ilmu-ilmu dengan baik dari nabi mereka, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sihhati fahmihim li kitabi rabbihim tabaraka wa ta'ala. Dan karena mereka adalah orang-orang yang paling sahih pemahamannya, yang paling benar pemahamannya terhadap Al-Quran. Wa tablighihim al-ilma ilal ummati. Dan mereka juga orang yang terdepan dalam menyampaikan ilmu kepada umat. Kemudian yang kedua, wal mubadaratu ila taubati wal ihsanu ilal khalqi. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam bersegera untuk melakukan taubat dan juga dalam berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Yang ketiga, wa man nadhara fi sirati sahabati bi ilmin wa basiratin wa insafin wa tajarrudin wa salamatin minal hawa. Orang yang memperhatikan perjalanan para sahabat Nabi dan dia memperhatikannya dengan ilmu yang benar, dengan basirah, dengan ilmu, dengan insaf, dengan sikap yang fair, sikap yang tidak berat sebelah. Wa tajarrud, dan penuh dengan ketulusan, dengan hati yang bening. Wa salamati minal hawa, tidak tercampuri oleh hawa nafsu, tidak tercampuri oleh pemikiran yang menyimpang. Maka orang demikian tabayyana lahu ma manallahu alaihim minal khasa'isi wal fadaili. Maka dia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak keistimewaan dan juga banyak keutamaan kepada para sahabat. Allati lam takun li ghairihim, yang tidak diterima oleh orang-orang yang selain sahabat Nabi. Alima yaqinan annahum khairu qurunil ummati. Dan orang yang memperhatikan dengan keadaan demikian, dia juga akan mengetahui dengan sangat yakin bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik dari umat Islam. Bal afdalul khalqi wa akramuhum 'ala Allahi ba'dal mursalina wan nabiyina. Dan dia juga akan mengetahui dengan yakin bahwasanya para sahabat adalah manusia-manusia yang paling utama dan manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan rasul. Wa annahum la kana wa la yakunu mithlahum. Dan bahwasanya tidak ada orang baik di zaman dahulu maupun di zaman yang akan datang, tidak ada orang yang akan menyamai para sahabat Nabi. Tentunya setelah para nabi dan rasul.
Walidha kana min usuli ahli sunnati wal jamaati. Oleh karena itu di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang pertama al-alif hubbu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa salamatu qulubihim nahwahum. Kita mencintai para sahabat Nabi dan hati kita selamat kepada mereka. Artinya kita tidak ada rasa benci sama sekali kepada para sahabat. Kama qala ta'ala fi tsana'i ala man ya'ti ba'dahum. Sebagaimana pujian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang hidupnya setelah masa sahabat. Annahum yaqulu, yaitu mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang imannya sejati, orang-orang yang akidahnya benar, mereka mengatakan, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa dari saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya, maksudnya para sahabat. Mendahului kami bil iman dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan dan janganlah jadikan dalam hati kami ada ghil, ada rasa benci lil ladzina amanu kepada orang-orang yang beriman yang terdahulu, yaitu para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah Engkau Maha lembut dan Engkau Maha penyayang. Surat Al-Hasyr ayat ke-10. Yang kedua al-ba. Ataraddi anhum jami'an kama radhiyallahu anhum wa radiya anhum nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mengucapkan taraddi, yaitu mengucapkan radhiyallahu anhu. Artinya semoga Allah Ta'ala merahmati dia. Ketika disebut nama sahabat, kita sebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati dia. Kalau dua orang, radhiyallahu anhuma. Kalau satu orang perempuan, radhiyallahu anha. Kalau banyak, radhiyallahu anhum. Kemudian yang ketiga, al-jim, idharu mahasinihim wa syahadatu bima thabata min fadailihim. Kita tampakkan kebaikan-kebaikan dari para sahabat dan juga kita syahadah, kita mempersaksikan, artinya kita membenarkan riwayat-riwayat yang sahih tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Kemudian yang keempat adalah ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi la tasubbu ashabi. Kita menaati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan janganlah kalian mencela para sahabatku. Yang keempat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kita tidak boleh mencela sahabat sedikit pun. Bal yuqirunahum wa yahtarimunahum wa ya'taqiduna anna al-amala al-qalila minhum yufaddilu al-amala al-katsira min ghairihim. Bahkan kita memuliakan mereka, memuliakan para sahabat dan menghormati para sahabat, dan kita meyakini bahwasanya amalan yang sedikit yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu jauh lebih utama daripada amalan yang banyak yang dilakukan oleh orang selain sahabat Nabi. Wa hadza min a'dhami barahini fadlihim ala ghairihim. Dan ini merupakan bukti keutamaan mereka dibandingkan dengan orang-orang selain para sahabat. Yang kelima, al-ha. Al-qawlu bi tafadulihim ala nahwi ma ja'at bihi nusus. Kita wajib mengatakan, kita wajib meyakini tentang urutan keutamaan mereka sebagaimana yang disebutkan dalam nas-nas tadi ya. Yang paling utama 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Al-Qusayr, fa inna lisabiqina minhum alladziina aslamu qabla sulhil Hudaybiyah min al-fadli ma laysa li ghairihim. Karena orang-orang yang paling dahulu di antara mereka, orang-orang yang paling utama di antara mereka adalah orang-orang yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki orang-orang selainnya, para sahabat yang selainnya. Kalau kita runut lagi dari penjelasan sebelumnya, para sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian 6 orang yang disebutkan dalam Al-Ashrah Al-Mubasysyirin bil Jannah. Kemudian setelah itu adalah para sahabat yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Li'annahum sabaqu ilal islami waqta dha'fil muslimina. Karena mereka masuk Islam ketika kaum muslimin sedang lemah, dalam keadaan lemah. Wa kathratil a'da'i, dan ketika banyak sekali musuh. Wa wujudil mawani'i wal masaibi al-katsirati. Dan ketika itu banyak sekali penghalang untuk masuk Islam
banyak sekali musibah yang menimpa kaum muslimin fi tariqil islami, dalam perjalanan sejarah Islam. Fahum akmalu imanan wa sabran mimman jaa ba'dal fathi. Maka para sahabat yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah, mereka lebih sempurna imannya dan lebih sabar daripada para sahabat yang masuk Islamnya setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian al-waw yang ke-6, wa syahadatu liman syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhum bil jannati. Kita mempersaksikan, artinya kita membenarkan orang-orang yang dipersaksikan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka akan masuk surga. Fa inna hadza min a'zami fadailihim wa khasaisihim. Karena ini merupakan bagian dari keutamaan mereka yang terbesar dan juga keistimewaan mereka yang terbesar. Wa min jumlati barahini risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini merupakan bagian dari bukti kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jami'a man ayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syahadati lahu bil jannati wa lawazimuha lam yazalu mustaqimina 'ala al-imani. Karena semua orang yang ditunjuk secara spesifik oleh Nabi SAW bahwasanya dia akan masuk surga, dan juga secara lawazim, artinya yang disebut oleh Nabi SAW dengan penamaan yang tidak spesifik namun dengan sifat tertentu. Misalnya Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang yang ikut perang Badar masuk surga semua. Tidak disebut nama-namanya, namun disebutkan sifatnya. Yang ikut perang Badar semua masuk surga. Maka orang-orang ini lam yazalu mustaqimin. Mereka ternyata semuanya istiqamah alal iman, di atas keimanan. Hatta wasalu ila ma wa'adu bihi, sampai mereka meninggal sehingga mereka mendapatkan apa yang dijanjikan untuk mereka. Makanya menjadi bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW perkataannya benar, sangat presisi, sangat akurat. Ketika Nabi mengatakan fulan masuk surga, ternyata fulan benar-benar mati di atas keimanan. Ketika Nabi mengatakan ahlu Badar masuk surga, semuanya ternyata benar, semuanya istiqomah di atas keimanan. Padahal sebagian orang yang masuk Islam di depan Nabi SAW ada yang murtad setelah itu, namun bukan orang-orang yang Nabi sebutkan mereka ahlul jannah. Kemudian yang ketujuh, al-ha, yatabarra'una min tariqatir rawafidhi alladhina yubghiduna jumhur sahabati wa yusubbunahum. Wajib berlepas diri dari keyakinannya orang-orang Syiah Rafidah yang mereka benci kepada mayoritas para sahabat dan mereka mencela para sahabat. Wa min tariqatin nawasibi alladhina yu'dhuna ahlal baiti. Dan juga kita wajib berlepas diri dari akidahnya orang-orang nawasib yang mereka mencela atau mengganggu para sahabat yang termasuk ahlul bait. Wa man syaya'ahum biqaulin aw amalin. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti Syiah dan juga orang-orang nawasib, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Orang-orang Syiah berlebihan, gulu kepada ahlul bait, namun mereka mencela para sahabat Nabi. Kebalikannya orang-orang nawasib atau orang-orang nasibi, mereka mencela ahlul bait. Ya, mereka mencela ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlussunnah tidak berada di kedua pihak ini. Ya, tidak bersama Rafidah dan juga tidak bersama orang-orang nawasib atau orang-orang nasibi. Ahlussunnah mencintai semua sahabat Nabi, baik yang ahlul bait maupun yang bukan ahlul bait. Al-Kha yang ke-8, la yaquluna bi ismati sahabati min kaba'iril ithmi wa saghairihi bal tajuzu alaihim adh-dhunubu fil jumlati. Ahlussunnah tidak mengatakan, tidak meyakini bahwasanya para sahabat itu maksum. Maksum artinya terlepas dari dosa. Ya. Ahlussunnah tidak meyakini bahwasanya sahabat itu tidak berdosa, tidak, ya. Yang maksum itu para nabi dan rasul. Tidak meyakini bahwasanya mereka lepas dari dosa besar maupun dosa kecil. Bahkan kita meyakini bahwasanya mereka mungkin saja berbuat dosa fil jumlati, secara umum. Oleh karena itu kita mengikuti para sahabat pada perkara-perkara yang menjadi kesepakatan mereka atau menjadi keyakinan dari mayoritas mereka. Bukan sekadar perbuatan individu. Karena perbuatan individu bisa jadi mereka keliru. Kemudian Ra,
as-sukutu amma syajara bainahum wa ikhfa'u musawi iman musabbibu ilaihi syai'un min dzalika. Kita diam terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan kita ikhfa, menutup keburukan-keburukan dari orang-orang dari kalangan para sahabat yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut. Ya, karena di antara para sahabat terjadi beberapa perselisihan karena mereka manusia. Ya, bisa salah dan bisa lupa. Tadi kita tidak meyakini mereka lepas dari dosa, tidak. Artinya mereka juga bisa salah, bisa lupa. Maka terjadi perselisihan di antara mereka. Beberapa kejadian. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Namun kita wajib untuk menutupi keburukan-keburukan mereka. Tidak bicara buruk tentang mereka. Dan juga tidak membuka keburukan dari orang-orang yang menimbulkan perselisihan di antara para sahabat ketika itu. Kemudian Zai waqad adda salafus salihu at-ta'ana fi ahadin minhum alamatan lizzaghi wad-dhalali. Para salafus salih menganggap orang yang mencela salah seorang saja dari para sahabat ini sebagai tanda dari zai, penyimpangan dan dhalal dan kesesatan. Artinya kalau ada orang mencela sahabat satu saja, maka ini tanda dia orang sesat. Qala Abu Zur'ah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiqun." Kalau engkau melihat ada orang yang mencela satu saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah orang zindiq. Zindiq artinya orang munafik. Wa qala Imam Ahmad mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu fil Islami." Kalau engkau melihat ada seseorang yang menyebutkan keburukan satu orang saja dari para sahabat, maka tuduhlah keislamannya. Artinya ragukanlah keislamannya. Kemudian yang terakhir di halaman 80 ya. Walaysa fi bayani khata'i man akhta'a fi hukmin minal ahkami syai'un fi idharil musawi'i. Bukanlah ketika ada ulama yang menjelaskan tentang suatu perbuatan keliru untuk menjelaskan hukum yang benar bagaimana. Yang perbuatan ini dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Karena tadi kita katakan sahabat bisa berbuat salah, bisa keliru. Ketika kekeliruan ini disebutkan oleh para ulama perbuatannya, ya, bukan orangnya, ya, maka ini bukan idharil musawi, bukan berarti mencela sahabat. Bal dzalika mimma yafruduhu al-wajibu wa yujibuhu an-nushu lil ummati. Namun ini dalam rangka menunaikan kewajiban kepada umat untuk menjelaskan hukum yang benar dan juga untuk menasihati umat. Sebagaimana misalnya ada sahabat Nabi yang membolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Ya, dan ini sebuah kekeliruan. Ya. Maka ketika ulama menjelaskan nikah mut'ah itu haram, bukan berarti sedang mencela sahabat Nabi tersebut. Ya. Ada sahabat Nabi yang mengharamkan haji tamattu. Karena dia tidak mengetahui sabda Nabi tentang haji tamattu. Maka sahabat ini mengharamkan haji tamattu. Maka ketika para ulama menjelaskan tentang bolehnya haji tamattu, bahkan sebagian ulama mengatakan haji tamattu adalah haji yang paling utama, bukan berarti sedang mencela sahabat ini. Jadi demikian ya, ketika menjelaskan sebuah perbuatan, sebuah hukum yang ini terkait dengan perbuatan keliru yang dilakukan oleh sebagian sahabat, bukan berarti sedang mencela sahabat tersebut. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.